Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah teman-teman, pada kesempatan vlog saya kali ini saya akan kembali mengisi hari-hari kalian dengan video saya yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah teman-teman, pada bulan ini kita sudah tahu bahwa kita sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu pada bulan Ramadan, puasa Ramadan pada kali ini. Nah tentunya ada berbagai macam amal-amal yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Karena seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan panen, di mana segala amal yang kita lakukan itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya puasa itu bukan hanya ada pada bulan Ramadan, tapi ada berbagai macam puasa-puasa yang lainnya. Kalau puasa bulan Ramadan itu merupakan puasa yang wajib, sedangkan ada puasa sunnah lain yang bisa kita lakukan untuk menambah amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada video vlog saya kali ini saya akan kembali membahas mengenai kitab Tanqihul Qaul. Nah, kitab Tanqihul Qaul yang saya bahas kali ini yaitu mengenai keutamaan puasa. Nah, puasa di sini bukan hanya puasa Ramadan ya, merupakan puasa sunnah-sunnah juga. Seperti contohnya puasa Tarwiyah, Arafah ketika bulan Dzulhijjah, kemudian ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Nazar dan lain sebagainya. Ada berbagai macam puasa, jenis-jenis puasa sunnah yang kita ketahui, dan masing-masing itu memiliki pahala sesuai porsinya sendiri-sendiri. Nah, kemudian jadi di kitab Tanqihul Qaul itu dijelaskan pada hadis pada bab ke-13, yaitu mengenai keutamaan dari puasa. Nah, saya akan bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, asaumu utawi poso li keduwe ingsun, wa ana lan utawi ingsun ajza balas ingsun bihi ing poso. Jadi pada hadis pertama pada bab ini yaitu qala Allahu ta'ala asaumu li wa ana ajza bihi, yang artinya bahwa Allah itu membalas orang yang berpuasa atas dirinya karena lillahi ta'ala. Nah, apa saja balasan Allah? Bisa jadi Allah menambah pahala kita, kemudian pastinya segala perbuatan baik kita pasti akan diberi pahala oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi Allah pasti membalas puasa kita dengan kebaikan-kebaikan juga. Dan mungkin ada keutamaan-keutamaannya juga. Itu merupakan salah satu keutamaan dari puasa. Nah, puasa di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa puasa di sini bukanlah hanya puasa Ramadan, melainkan juga puasa sunnah-sunnah lainnya. Nah, pada hadis yang kedua yaitu disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisoimi utawi kanggo wong kang poso farhatani iku krana kebahagiaan yafrahu kang bungah bihima sapa soim farhatu kelawan kebungahane soim yang da iftarihi ing nalika buka sapa soim, wa farhatu lan kebungahan sapa soim yang dalika irabbihi nalika ketemu pangerane soim. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing di ceramah-ceramah biasanya kita mendengarkan bahwa kebahagiaan seorang manusia itu ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi pada hadis kedua di kitab Tanqihul Qaul ini disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, liswaimi farhatani yafrahu bihima farhatu inda iftarihi wa farhatu inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaannya orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka. Kenapa tidak bahagia? Karena yang namanya orang berpuasa itu dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari, dari mulai sahur sampai waktu berbuka itu tenggelamnya matahari. Itu merupakan satu hari penuh, di mana hari tersebut hendaklah kita isi dengan amalan-amalan kita seperti membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah dan lain-lain sebagainya. Nah, kebahagiaan seorang orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka. Karena apa? Karena dia bisa melegakan dahaganya. Yang namanya orang puasa itu dilarang untuk makan dan minum.
bukan hanya makan dan minum juga ya, tapi kita harus menjaga emosi kita. Nah, orang yang berpuasa itu kan identik dengan orang yang ya pastinya itu menahan lapar dan menahan dahaga. Nah, ketika berbuka, orang yang berpuasa itu sudah dia minum, dia makan. Nah, kebahagiaan itulah yang ditunggu, dimana kita lapar, kemudian kita diperbolehkan untuk makan. Nah, bagaimana kebahagiaannya tidak bisa dilukiskan, karena pastinya ketika kita sangat lapar dan kita dihadapkan oleh makanan dan minuman yang walaupun itu hanya sederhana, tapi itu pasti sangat memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk hadis yang ketiga yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li khulufi iku ambune famu shaimi, cangkeme wong kang poso, atyabu iku luwih wangi ing dawahi ing sisine Allah, mirrihil miski, saking ambune minyak kasturi. Nah, jadi pada hadis yang ketiga ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, li khulufi fami shaimi abiyat atau yabu indallahi mirrihil miski. Nah, artinya bahwa bau mulutnya bau nafasnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi, dimana kalau kalian tahu minyak wangi kasturi itu sangatlah wangi, menyengat gitu ya, wanginya itu menyengat. Nah, bau mulut kita ketika kita berpuasa itu wanginya melebihi dari minyak kasturi itu di sisi Allah. Nah, tapi jangan coba-coba kalau misalkan kita lagi berpuasa bau minyak kasturi, itu tidak dibenarkan ya, karena yang namanya orang berpuasa itu di mulutnya itu walaupun nanti di surga dikatakan bahwa bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi, tapi ketika di dunia kita tidak sikat gigi, itu sama saja kita memberikan cobaan kepada teman kita, karena bau mulut kita yang tidak wangi karena kita tidak sikat gigi seperti itu 1 hari penuh. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari berpuasa. Nah, teman-teman, saya jadi teringat mengenai cerita seorang yang rajin berpuasa pada kitab Hikayatul Muhimmat, di mana ketika itu ada seorang rajul, si fulan itu dia itu selalu berpuasa. Bukan yang pertama karena dia itu merupakan orang yang kurang mampu. Nah, tapi di samping itu dia juga berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa fadilah yang ia dapatkan? Nah, dia itu ditaruh oleh Allah. Dia itu bukan hanya orang yang rajin berpuasa, tapi dia itu selalu beribadah. Dia itu selalu bersujud kepada Allah. Maksudnya bersujud itu apa? Maksudnya selalu melaksanakan sholat sunnah, sholat fardu juga tidak pernah ketinggalan. Intinya dia itu selalu melakukan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa fadilahnya? Fadilahnya itu Allah menamatkan ia di sebuah batu yang ada di dalam dasar laut, di mana dalam batu tersebut, dalam cangkang mutiara, bukan batu ya, maaf itu dalam cangkang mutiara tersebut dia itu selalu beribadah kepada Allah. Kemuliaan mana? Coba kalau kalian pikir-pikir, sungguh mulia orang yang bisa mendapatkan nikmat Allah yang seperti itu. Karena bagi diri kita sendiri, bahkan bagi saya, yang namanya beribadah itu melaksanakan sholat tepat waktu saja itu sedikit sulit. Itu mungkin bisa dipengaruhi oleh pekerjaan kita atau yang lain sebagainya. Nah, dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada si laki-laki tersebut, kita bisa tahu bahwa sebenarnya Allah itu sangat menyayangi umatnya yang selalu beribadah hanya kepada Allah. Hatinya usul kepada Allah, ikhlas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, itu sedikit cerita ya, walaupun tidak sedikit melenceng, tapi intinya pada cerita tersebut saya memberitahukan bahwa itulah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang rajin berpuasa dan rajin beribadah. Nah, sebagai makhluk Allah, sebagai seorang manusia, hendaklah kita selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita, apalagi sekarang di bulan Ramadan, di mana bulan ini
segala amal perbuatan kita itu dilipat gandakan. Nah, pastinya kita akan haruslah lebih semangat untuk beribadah, karena amal-amal kita itu ya biasanya kita hanya dapat 10 amalan, kita bisa mendapatkan sampai 50 amalan. Apalagi nanti 10 hari terakhir kita akan mengalami malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, dimana pada malam itu beribu-ribu malaikat turun ke bumi untuk mencatat amal-amal perbuatan manusia, dan sampai kita melewatkan amal itu. Untuk itu selalu semangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian vlog saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You